Assalamualaikum sahabat iman. Ketemu lagi sama saya Ahmad Husain. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita bahasa Arab dari nol sahabat iman. Tema kita pada hari ini di video kali ini adalah dhamir muttasil. Tema kita dhamir muttasil. Sahabat iman, kalau sahabat iman sudah simak video yang sebelumnya, maka sahabat iman akan tahu bahwa dhamir itu atau kata ganti dalam bahasa Arab terbagi tiga berdasarkan atau ditinjau dari sisi penulisan dan pengucapannya. Itu terbagi tiga. Pertama ada yang disebut dhamir munfasil, dhamir terpisah. Kedua dhamir muttasil, dhamir bersambung. Dan yang ketiga dhamir mustatir atau dhamir tersembunyi sahabat iman. Nah, kita sudah bahas yang pertama, yaitu dhamir munfasil. Maka insya Allah di video kali ini kita akan fokus membahas tentang dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Sekali lagi, dhamir muttasil adalah kata ganti bersambung. Nah, karena dia adalah kata ganti bersambung sahabat iman, itu artinya dia bersambung dengan kata yang lain. Nah, kalau kata di dalam bahasa Arab terbagi tiga, ada fi'il, ada ism, ada harf, maka dhamir muttasil ini nanti ada yang bersambung di ujung fi'il, ada yang bersambung di ujung ism, dan ada yang bersambung di ujung harf. Nah, sahabat iman, insya Allah di sini kita akan jelaskan satu persatu bagaimana kalau dhamir muttasil itu bersambung setelah fi'il atau di ujung fi'il, bagaimana dhamir muttasil itu bersambung di ujung ism, dan bagaimana kalau dia bersambung di ujung harf sahabat iman. Nah, sahabat iman, di sini sudah ada tabel dan saya sudah tuliskan satu persatu. Dhamir muttasil, bagaimana kalau dia muttasil bil fi'il, bersambung dengan fi'il, bagaimana kalau dia bersambung dengan ism, dan bagaimana kalau dia bersambung dengan harf. Cuma sahabat iman, karena muttasil bil fi'il itu nanti dia terkait dengan pembagian fi'il berdasarkan dhamirnya, atau bagaimana model setiap fi'il disesuaikan dengan dhamirnya, maka untuk yang muttasil bil fi'il sini, ini nanti akan kita bahas di tema yang berikutnya atau di video berikutnya, saat kita nanti akan membahas tentang dhamir mustatir. Jadi ini kita tunda ya. Ini kita tunda sahabat iman. Nanti akan kita bahas pada pembahasan tentang dhamir mustatir. Kita akan satukan pembahasannya dengan dhamir mustatir. Maka insya Allah di video kali ini kita akan langsung melihat contoh bagaimana dhamir itu kalau dia bersambung dengan ism atau di ujung ism. Kita lihat satu persatu. Misalnya kita ambil satu kosakata, satu ism, kita ambil saja, sebut saja misalnya kitab ya sahabat iman ya, buku. Nah, kitab kalau disambung dengan dhamir huwa, maka dia akan jadi kitabuhu. Akan jadi kitabuhu. Nah, maka dhamir huwa kalau dia bersambung dengan ism, dhamirnya berubah menjadi hu. Dhamirnya berubah menjadi hu. Sahabat iman ya. Ini yang pertama. Lalu selanjutnya untuk dhamir huma, saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang 14 dhamir ini ya sahabat iman ya, karena sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Dan saya harap sahabat iman sudah menguasai tentang pembagian 14 dhamir ini melalui video kita yang sebelumnya ya. Sahabat iman, selanjutnya kalau ism kitab ini kita sambung di ujungnya dengan dhamir huma, akan jadi apa? Akan jadi kitabu huma. Akan jadi kitabu huma. Berarti dhamirnya apa sahabat iman? Masih tetap huma. Ini dhamir muttasilnya.
Nah, untuk maknanya sendiri, kitabuhu itu artinya adalah buku dia, laki-laki satu orang. Kitabuhuma itu buku dia, laki-laki dua orang. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita sambung domir ini atau kita sambung domir hum di ujung isem kitab? Itu akan jadi kitabuhum. Berarti domirnya sahabat iman adalah hum. Masih tetap tidak ada perubahannya, sama dengan yang aslinya, kitabuhum. Buku mereka laki-laki jamak. Nah, selanjutnya kita masuk ke domir hiya, dia satu orang perempuan. Buku dia satu orang perempuan. Itu akan jadi kitabuha. Berarti domirnya berubah menjadi apa sahabat iman? Berubah menjadi ha. Ini domir muttasilnya. Domir muttasilnya adalah ha. Lalu kalau kita ingin katakan buku mereka perempuan berdua, itu akan jadi kitabuhuma. Berarti domir muttasilnya apa di sini sahabat iman? Sama, yaitu huma. Ini domir muttasilnya. Lalu kalau kita katakan buku mereka perempuan jamak, akan jadi kitabuhun. Nah, maka apa domir muttasilnya? Domir muttasilnya adalah hun. Nah, masih tetap sama ya sahabat imannya. Nah, selanjutnya kita pindah ke orang kedua. Orang kedua tunggal laki-laki. Saya katakan buku kamu satu orang laki-laki. Akan jadi kita buka. Maka domir muttasilnya apa sebagai pengganti dari anta? Domir muttasil pengganti dari anta adalah ka. Nah, selanjutnya buku mereka atau buku kamu berdua laki-laki. Akan jadi kita bukuma. Kita bukuma. Maka apa domir muttasilnya sahabat iman? Pengganti dari antuma. Pengganti dari antuma jadi huma. Selanjutnya buku kalian laki-laki. Jadi kita bukum. Berarti domir muttasil sebagai pengganti dari antum adalah kum. Buku kalian laki-laki. Nah, bagaimana dengan anti? Kita ingin katakan buku kamu satu orang perempuan. Jadi kita buki. Kita buki. Berarti domir muttasil pengganti dari anti di sini adalah ki. Bagaimana dengan antuma? Jadi kita bukuma. Kita bukuma. Berarti domir muttasil pengganti dari antuma adalah kuma. Sama dengan yang laki-laki juga ya sahabat imannya, tidak ada bedanya. Lalu bagaimana dengan antunna, buku kalian perempuan? Jadi kita bukunna. Kita bukunna. Berarti domir muttasil pengganti dari antunna jadi kunna. Domir muttasilnya. Nah, bagaimana dengan saya? Itu akan jadi buku saya. Kita bi. Berarti domir muttasilnya apa? Pengganti dari ana. Domir muttasilnya adalah ya sakinah, ya sukun. Atau ya yang berbaris sukun. Bagaimana dengan buku kami? Jadi kita buna. Nah, berarti domir muttasil pengganti dari nahnu adalah na di sini. Nah, ini sahabat iman untuk domir muttasil yang bersambung di ujung isem. Kita mulai pertama dari hu, lalu kedua huma, ketiga hum, keempat ha, kelima huma,
keenam, hunna ketujuh, ka, kuma, kum, kemudian ki, kuma, kunna, lalu ya dan na. Nah, sekarang sahabat iman, bagaimana kalau domir-domir ini bersambung di ujung harf? Kalau dia bersambung di ujung harf, maka kita akan mengambil contoh salah satu harf. Sebut saja kita ambil misalnya min ya sahabat iman ya. Harf itu min. Maka min kalau ditambah dengan domir huwa, ya, min ditambah domir huwa akan jadi apa? Akan jadi minhu. Maka domir muttasilnya adalah hu. Masih sama dengan yang bersambung dengan ism. Lalu kalau kita sambungkan min ini dengan domir huma, itu akan jadi min ditambah huma, maka jadinya min huma. Min huma. Maka berarti dhamir muttasilnya apa sahabat iman? Dhamir muttasilnya juga adalah huma. Nah, sekarang min kita tambahkan atau kita sambung di ujungnya dengan dhamir hum, maka akan jadi min hum. Min hum. Berarti dhamir muttasilnya adalah hum. Nah, sekarang min kita tambah di ujungnya atau kita sambungkan di ujungnya dengan dhamir hiya. Akan jadi apa? Akan jadi min ha. Nah, berarti dhamir muttasilnya apa sahabat iman? Dhamir muttasilnya adalah ha. Nah, sekarang masuk huma. Min kita tambah atau sambungkan di ujungnya dengan dhamir huma, maka akan jadi min huma. Min huma. Berarti dhamir muttasilnya adalah huma. Nah, sekarang hunna. Kita sambungkan harf min di ujungnya dengan dhamir hunna, maka akan jadi min hunna. Min hunna. Berarti dhamir muttasilnya masih tetap hunna. Nah, sekarang kita pindah ke orang kedua. Anta. Kita sambungkan ke ujung harf min. Ya, jadi min ditambah anta akan jadi minka. Berarti dhamir muttasilnya apa sahabat iman? Dhamir muttasilnya adalah ka, pengganti dari anta. Sekarang antuma. Min kita sambung di ujungnya dengan dhamir antuma, akan jadi min kuma. Min kuma. Maka dhamir muttasilnya jadi apa sahabat iman? Jadi kuma sebagai pengganti dari antuma. Selanjutnya antum. Min ditambah dhamir antum, maka hasilnya akan menjadi minkum. Minkum ya sahabat iman, bukan minkem. Minkum. Nah, berarti dhamir muttasilnya apa sahabat iman? Dhamir muttasilnya adalah kum. Sekarang kita pindah ke orang kedua, perempuan. Harf min kita sambungkan di ujungnya dengan dhamir anti, maka akan jadi mingki. Mingki. Berarti dhamir muttasilnya sebagai pengganti dari anti adalah ki. Nah, antuma harf jar min ditambah antuma, maka akan jadi min kuma. Min kuma.
Maka dhamir muttasilnya adalah kuma sebagai pengganti dari antuma. Selanjutnya orang kedua perempuan jamak. Min ditambah antunna akan jadi min kunna. Min kunna. Berarti dhamir muttasilnya apa sahabat iman? Dhamir muttasilnya adalah kunna. Nah, baik, sekarang kita pindah ke yang terakhir, orang pertama. Min ditambah ana akan jadi min ni. Jadi min ni sahabat iman. Ya, jadi tambah ya, jadi min ni. Maka dhamir muttasilnya apa sahabat iman? Dhamir muttasilnya adalah ya sakinah atau ya sukun. Ya yang berharokat sukun. Terakhir, min disambungkan di ujungnya dengan dhamir nahnu akan jadi min na minna. Berarti dhamir muttasilnya apa sahabat iman? Dhamir muttasilnya na. Nah ini harusnya kan double nunnya. Double nunnya ya, dari min kemudian na. Nah kalau double huruf seperti itu tinggal ditasydid sahabat iman. Jadi minna. Inilah dhamir muttasil. Nah jadi ada muttasil bil fi'il yang insya Allah kita akan bahas digabung dengan pembahasan tentang dhamir mustatir, lalu muttasil bil ism, kemudian terakhir muttasil bil harf. Mudah-mudahan dipahami sahabat iman. Untuk lebih memperlancar, tinggal sahabat iman ambil. Pokoknya kerjanya seperti ini. Ambil satu ism, lalu gabungkan akan seperti ini modelnya. Anda mau ambil misalnya di sini diganti dengan bait, misalnya bisa. Jadi baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Sama aja. Anda mau ganti huruf ini misalnya dengan misalnya an ya. Jadi anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, angka, angkuma, angkum, angki, angkuma, angkunna, anni, anna, dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga bermanfaat sahabat iman. Dari saya, Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.